Gimana wawunya? Kan tadi juga istimewa ya, Pak. Iya, makanya wawunya apa? Kalau kita nggak tahu jangan wow. Ya, tahu istimewa? Ah, saya ini cantik, wow. Tapi nggak tahu kecantikan kita apa. Ya. Perempuan masih cantik kok, masa ya ganteng. Kata laki-laki mah itu bukan wow, tapi alif. Ya, kata laki-laki begitu. Wawunya di mana perempuan? Perempuan itu istimewanya ada di Quran. Surat An-Nisa. Enggak satu ayat, sesurat itu. Jadi badannya wakil itu pada dia sudah Nabi Muhammad. Mau pesan ini? Iya. Oh, di sini. Wih, ini mah kayak ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddal ghalidul qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para guru, para hujaz, ibu-ibu, serta para pejabat baik RT ataupun RW setempat. Alhamdulillah luar biasa bisa hadir di tempat yang mulia ini. Bu, ibu-ibu mah senangnya biasanya yang keras-keras. Ya. Kalau bapak kalau dikasih keras mundur nantinya. Kalau ibu mah seneng yang keras. Cuman saya kadang kalau keras itu suka batuk. Makanya yang lembut-lembut saja lah. Biar perutnya enak. Bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Seyogyanya saya silaturahim itu minggu kemarin, cuman karena ada satu dan lain hal saya tidak bisa berkunjung ke saudara saya, sahabat saya, Kang Rohmat. Alhamdulillah malam ini saya bisa bersilaturahim. Namun ternyata saya diberikan luar biasa ini. Jebakan Batman ini namanya. Ya. Jebakan Batman. Saya tiba-tiba di sini suruh bicara ini. Ya. Momennya ngepas berarti ke sini ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya melihat dari kondisi yang ada. Tadi diajak ke rumah Kang Roman terus ke sini gitu. Dari situ saya teringat sebuah ayat
fabima rahmatin minallahi lintalahum. Di mana ayat itu kalau kita lihat dari tafsirnya, ayat itu diturunkan ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menghadapi perang Uhud. Kalau kita lihat dari struktur tafsir itu, perang Uhud itu dimenangkan oleh orang luar, bukan orang Islam. Bahkan beberapa kisah menyebutkan itu teramat menyedihkan gitu bagi umat Islam ketika terjadi peperangan Uhud. Namun ada juga hal yang bisa kita ambil dari ceritanya perang Uhud. Karena kalau kita lihat nih, struktur kita ini pada dasarnya Islam itu luar biasa. Bahkan tadi, ya Allah, di sebelah sana ada pengajian, di sini ada pengajian. Kita itu nggak ada yang nembakin kalau lagi sholat. Itu tuh nggak ada yang halangin sholat, gitu kan? Tapi mungkin ya seginilah kualitas kita. Kalau ngumpul tentang pengajian, ya bisa dihitung kan? Nah, begitulah. Itulah yang namanya kualitas. Nanti kita akan temukan di kisahnya perang Uhud. Ketika ayat ini turun, Rasulullah itu kumpul nih sama para sahabat, membicarakan, memperbincangkan. Karena yang namanya musyawarah itu sebenarnya ada syaratnya, syarat musyawarah. Jadi kalau kita bermusyawarah itu harus sesuai tuntunan Quran, jangan seak-sedur gitu. Tapi ada tuntunannya. Apa tuntunannya? Pertama, dalam Al-Quran tadi disebutkan syaratnya, syarat rapat itu pertama fa'fu anhum. Fa'fu anhum itu saling memaafkan. Yang kedua, wastaghfir lahum, beristighfar kepada Allah. Baru di situ ketemu wasyawirhum. Wasyawirhumnya apa? Fil amr. Al-amr itu apa? Al-amr itu perintah. Sekarang apa yang diperintahkan ke kita? Kita mau udah enak sekarang, sholatnya nggak dikejar-kejar. Ya, coba kalau saudara kita mungkin yang sekarang di Palestina gitu kan, mau sholat aja masya Allah gitu kan. Tapi kalau kita lihat, semenjak saya kecil dulu, saya waktu itu masih usia nih segini nih ya, usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu Palestina sama Israel udah perang. Tapi sampai sekarang masih perang aja tuh. Selesai. Ya. Nah, maka kembali tadi tuh, kita mah di sini udah enak. Mau ngaji aja ada jejapurnya. Ya. Saya mau ngomong begini dikasih kopi. Ya, rasanya pahit. Nah, dikasih kopi, belum ngomongin udah dikasih kopi gitu. Ini luar biasa. Makanya inilah rizqun minallah. Kita sudah diberikan rizki oleh Allah bahwa kita bisa bertemu di sini. Dengan kisahnya yang tadi itu, bahwa Rasulullah ketika mau melakukan perang itu ngobrol sama teman-temannya, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Waktu itu bersepakat bahwa perang akan dilakukan di dalam kota. Cuman yang namanya anak muda, biasa anak muda kan, apalagi kalau genjet sekarang ya, anak muda tuh masih menggebu-gebu tuh. Udah, perangnya dulu aja katanya kan gitu. Kalau anak muda kan gitu, semangat, perang dulu aja. Masa katanya kemarin aja waktu kita waktu Badar aja tenang gitu. Waktu Badar aja kita menang, masa ini pasukan itu udah banyak nih gitu. Anak-anak muda biasa gitu kan. Maka Rasulullah waktu itu ngetok palu. Oke, kalau memang mau di luar, maka dipersiapkanlah. Cuma dalam proses persiapan
Kita bayangin tuh Rasulullah sampai apa ngasah loh, ya ngasah pedang, gitu kan? Udah pakai baju zirahnya. Ada yang ngomong tuh, ya Rasul, kayaknya kita nggak sanggup deh perang di luar mah, gitu kan? Nah itu mulai tuh godaan-godaan tuh. Yang namanya anak muda kan gitu. Ketika ngumpul masih semangat, wah gitu kan. Pas ketika ada di rumah saja kan gitu. Nah, ini anak muda. Maka generasi muda itu pada dasarnya harus kita didik dan bina dimulai dari dini sekali. Dari 0 tahun udah perlu, gitu kan? Dikenalkan tentang Islam itu dari 0 tahun udah perlu. Bahkan kan banyak syariah-syariah yang kadang kita juga, kenapa tuh orang lahir harus diadani? Ya kan? Kayaknya nggak afdol kalau nggak diadani, gitu kan? Itu adalah syariah-syariah tuh, mengenalkan Islam dari semenjak dini, gitu. Kayak kita hari ini tadi baca berjanji gitu kan, wah luar biasa. Ya, walaupun memang di tempat-tempat lain juga ada, tapi mungkin beda-beda gitu ya. Marhaba katanya, tolak al badru gitu kan, istilahnya beda-beda. Tapi itu gak masalah, itu kan. Yang namanya bacaan, apalagi memuji Rasulullah SAW, ya gak masalah. Tuh. Bahkan itu isinya doa-doa. Bahkan saya tadi baca ayat tuh, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambi. Luar biasa saya. Nulis sudah ada itu, ngelihat ayat itu gitu. Tapi mungkin nanti ayat itu nanti kita akan kupas pada periode berikutnya. Iya. Episode berikutnya. Episode hari ini kita ke Uhud saja, ya. Kenapa sih saya tertarik bercerita perang? Pertama, secara dunia hari ini kita lagi dihebohkan tentang Israel, Amerika Serikat, Iran. Nah, secara dunia seperti itu kan. Namun kita lihat secara teritorial negara kita juga sesungguhnya sama seperti itu, peperangan. Cuman kalau di sananya kalau di sana pakai petasan ya, shoot gitu kan. Cuman petasannya 50 kilo gitu kan. Petasannya 50 kilo, 100 kilo, ini agak meledam gitu kan. Kalau di kita mungkin tidak menggunakan itu gitu. Kalau kita rata-rata di perang budaya, perang pemikiran, katanya begitu tuh. Kenapa terjadinya seperti itu? Karena perang itu mah nggak dar-der, nggak kerasa nembaknya juga, gitu kan? Justru ditembaknya enak, tembak lagi dong, gitu kan? Ketika ditembak tuh, tembak lagi dong, gitu. Iya, jadi senang ditembak kalau sekarang itu. Apalagi kan kalau perempuan biasanya, gitu. Tembak aku dong, kalau perempuan. Ya. Nah, yang nembaknya juga alay lagi, dar. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, secara Indonesia, secara nasional sesungguhnya telah terjadi peperangan. Kalau kata Rocky Gerung mah, ya, pikiran itu harus dipertengkarkan, katanya gitu. Karena kenapa harus dipertengkarkan? Karena nanti akan ketemu hal yang baik. Cuman kadang kita kalau bertengkar itu terus-terusan kepanjangan, gitu. Padahal di Islam ada obatnya. Obatnya apa kalau di Islam itu? Obatnya itu ada namanya kolbu. Kolbu itu kalau melihat di bahasa Inggris makan hearts ya, gitu. Kalau mungkin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hati gitu. Tapi kolbu bukan itu, gitu. Kolbu itu bukan itu. Nah, ketika kadang kita berbeda pendapat dan lain sebagainya, tapi kalau kita punya kolbun, maka kolbun itu akan mampu fa'fu anhum. Itu. Kolbu itu akan mampu fa'fu anhum. Ketika terjadi masalah ini dan itu, kalau fa'fu anhum beres. Gitu. Kalau fa'fu anhum, apalagi wastagfir lahu dengan wasawirhumnya fil amr. Secara Indonesia, secara nasional kita terjadi seperti itu. Namun ternyata di lingkungan kita juga pada dasarnya tengah terjadi hal-hal begitu. Peperangan ini dan itu.
Perang itu terjadi karena perbedaan pendapat. Apalagi kalau perbedaan pendapatan. Nah, biasanya perang tuh. Ini mah 1 juta, ini mah 2 juta gitu. Biasanya perang. Tapi kadang istri dan suami kadang terjadi tuh perang mulut katanya. Gitu kan. Bahkan ada yang panci segala macam, lempar-lemparan dan lain sebagainya. Tapi biasanya ketika setelah peperangan terjadi, maka yang terjadi adalah apa kira-kira? Biasanya setelah marah dan lain sebagainya, itu kasih sayangnya muncul. Kalau biasanya suami istri. Tapi kalau kelajuan mah biasanya terusnya sampai ke KUA. Biasanya gitu. Maka peperangan itu sesungguhnya adalah rahmat buat kita. Iya, sesungguhnya rahmat gitu. Rahmat itu perbedaan, beda pendapat. Iya, coba kalau bapak dan ibu hanya satu pandang, itu nggak punya anak nantinya. Harusnya beda pandang, gitu. Masa katanya istrinya telentang, suaminya telentang juga, itu nggak akan jadi. Iya kan? Itu harus beda. Kalau istrinya telentang, suaminya tengkurap dong, gitu. Baru nanti jadi anak, gitu. Nah itu peperangan itu sesungguhnya akan menjadikan rahmat, gitu, penolong. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau kita baca lintalahum, mungkin kalau diartikan secara secara kira-kira tapi nyata, mungkin kita tahu namanya lintah tuh. Nah, jangan tahu lintah darat doang, lintah darat tuh nggak tahu lintah. Lintah itu adalah makhluk hidup yang sukanya menyedot darah. Tapi ingat, yang disedotnya darah apa itu? Darah yang kotor. Itu lintah. Makanya kalau di luar sana lah itu, lintah itu udah jadi terapi katanya. Udah jadi terapi, kalau ngubang ditempelin katanya, itu kan. Lintah itu sampai gede katanya, kita sampai copot sendiri. Lintah lahum. Yang disebut lintah itu neplok, gitu. Yang namanya neplok itu neploknya ke siapa? Saya ingat beberapa kisah Rasulullah, di mana Rasulullah itu banyak para sahabat yang ingin selalu berdekat dengan Rasulullah. Saking pengen dekatnya, rela kena debu. Jadi ini rumah Rasulullah, misalkan rumah Rasulullah, maka ini jalan di depannya itu ada tuh sahabat yang selalu ingin berdekatan dengan Rasulullah. Kalau disebut itu namanya umat, gitu. Umatnya gitu tuh, selalu ingin berdekat dengan Rasulullah. Kalau kita pandang dari sudut kepemimpinan, yang namanya Rasulullah itu adalah berarti sang pemimpin. Karena ada bukunya, ada Rasulullah sang pemimpin, ada Rasulullah seorang suami, ada Rasulullah sebagai seorang bapak, ada Rasulullah sebagai seorang panglima perang, ada Rasulullah sebagai seorang presiden. Itu banyak bukunya, tinggal dicari aja. Gitu. Banyak buku-buku yang menceritakan seperti itu. Kita lihat misalkan salah satunya Rasulullah sebagai seorang suami. Nah, banyak tuh kan kisah-kisahnya. Apalagi kalau ibu-ibu suka nyanyi itu ya, suka nyanyi ketika Rasulullah bersama Aisyah, ya. Rasulullah ketika suka bersama Aisyah, biasanya di situ tuh Rasulullah tuh kayak gimana perilakunya dengan Aisyah, itu kan. Rasulullah dengan Khadijah seperti apa? Kenapa Rasulullah ketika dengan Khadijah, dengan Bunda Khadijah, Rasulullah Muhammad ketika dengan Bunda Khadijah itu banyak kisah-kisah yang sangat-sangat memilukan. Padahal kan Bunda Khadijah itu saudagar kaya itu.
Kalau kita ukur kekayaannya itu seperempat Mekah milik Khadijah. Betapa kayanya gitu kan, betapa kayanya. Tetapi coba dilihat di kisah-kisah, ketika Bunda Khadijah meninggal, kain kafannya aja dari sorban Rasulullah. Kemana tuh hartanya? Gitu kan? Kemana hartanya? Bahkan banyak cerita-cerita yang memilukan. Rasulullah perutnya diganjal, gitu kan? Bahkan Rasulullah tidurnya di atas tikar lah. Banyak kan kisah-kisah begitu? Sesungguhnya buat apa kisah-kisah itu digulirkan? Inilah, karena Rasulullah pernah menyampaikan, di akhir masaku nanti manusia itu akan banyak mencintai dunia, hubud dunia, terlalu banyak mencintai dunia sehingga apa? Sehingga beribadah kepada Allahnya kurang, bahkan minim, bahkan nyaris tidak ada. Maka Rasulullah mengantisipasi itu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, Rasulullah itu bersyukur telah menyelamatkan Bunda Khadijah dari apa? Dari pertanyaan dunia. Ada satu kisah Israiliyat, kisah Israiliyat yang pernah disampaikan oleh para ulama Mekah. Kisahnya begini, ada seorang kaya raya. Oh, namanya orang di Mekah sana kan kayanya luar biasa ya, kaya luar biasa, hartanya itu nggak habis 7 turunan. Namun ketika di usia senja, dia mengatakan kepada istrinya, siapa yang sanggup menemaniku di alam kubur, dikubur, jangan lama-lama, 40 hari saja. Bertanya kepada istrinya. Istrinya nggak ada yang sanggup. Sekalipun istrinya ada 4, nggak ada yang sanggup satupun menemani 40 hari di alam kuburnya. Nggak ada yang sanggup. Anak-anaknya ditanya, nggak ada yang sanggup juga. Nah, akhirnya dibikin tuh sayembara. Bikin sayembara kan. Siapa yang sanggup menemaniku di alam kubur 40 hari, maka setengah dari hartaku akan jadi miliknya. Nah, ketika itu datang seorang yang compang-camping, ini udah butuh pokoknya mah. Lihat secara struktur tubuhnya aja udah mengkhawatirkan gitu. Datang, saya sanggup karena saya udah bosan dengan kemiskinan, katanya begitu tuh. Jadi bosan katanya, saya miskin melulu katanya gitu kan. Sanggup dia menemani di kuburan. Nah, ketika prosesi itu terjadi, meninggal, akhirnya dikubur. Orang kuburan yang kaya dengan kuburan yang miskin beda. Ya. Kuburan yang miskin mah ya 2 kali 1 biasanya, gitu kan. 2 kali 1 juga kadang ada yang kakinya nekuk. Gitu kan. Kadang ada yang kakinya nekuk. Kekurangan katanya gitu kan. Kalau orang kaya itu kan, apalagi kalau di Mesir itu, mungkin digalinya juga berapa meter kali, mungkin segede masjid kali, gitu kan. Karena hartanya dibawa masuk ke dalam. Nah, waktu itu yang meninggal di sebelahnya, yang masih hidup di sebelahnya. Kisra Israel menyatakan begini, ketika ditinggalin, datanglah malaikat. Malaikat tuh bukannya nanya ke yang meninggal, malah nanya ke dia tuh, gitu kan? Malah nanya ke dia, ngapain lu di sini, gitu. Ngapain kamu di sini? Siapa kamunya, gitu kan? Ditanya tuh sama malaikat. Dia cerita tuh, saya ini orang miskin, saya bosan miskin, makanya saya mau di sini karena saya mau gitu kan, mau dikasih harta sekian sekian.
Kata malaikat, oh begitu. Kalau gitu kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya golok doang. Kan begitu. Terus cerita itu bergulir sampai hari keberapa dia akhirnya nggak kuat. Sampai hari keberapa nggak kuat, minta dibongkar. Karena pertanyaannya dari pagi sampai malam itu hanya bab golok, golok lagi. Sampai sekian hari pertanyaan nggak selesai itu pertanyaan golok. Apalagi kita nih yang punya banyak ini itu, yang punya mobil nanti ditanyain tuh, mobilnya bawa kemana aja tuh, gitu kan, bawa karaokean, gitu kan. Atau misalkan yang punya apa gitu kan, itu pasti ditanyain di alam kuburnya gitu. Maka Rasulullah sudah mewanti-wanti dari zaman dahulu. Rasulullah sudah mewanti-wanti bahwa umatnya nanti akan ada yang kubur dunia, gitu. Maka karena Rasulullah mewanti-wanti itu, bukan berarti kita yang nggak boleh punya ini itu, bukan. Silahkan punya ini itu, ya, punya mobil, punya rumah banyak, punya istri 4. Wih, lagi baik punya kan? Ampun dah kalau itu mah kata ibu-ibunya. Nah, hal itu boleh kita lakukan. Karena gini, ketika itu syariah itu Rasulullah sampaikan kepada umatnya, maka ternyata ada hal-hal yang baik yang mestinya kita ambil. Ketika Rasulullah mengajarkan tentang habiskan harta di dunia, karena nanti ketika meninggal tidak akan ada yang dibawa, itu juga harus kita ambil. Artinya apa di situ? Kita punya harta itu harus dialirkan, jangan disendat. Contoh kayak gini nih, gitu kan? Ini luar biasa, ini namanya menyalurkan harta kita. Karena jika ada yang tersendat di dalam tubuh kita, berarti ada kotoran yang belum keluar. Kalau kotoran belum keluar, kerasanya gimana? Begah, gitu kan? Mau ngopi aja nggak enak, dikasih makanan enak udah nggak enak tuh, karena ada yang belum keluar. Tapi kalau udah dikeluarin tuh, buah otot enak tuh ya, kayak punya dunia itu. Oh, rasanya. Itulah harta yang kita miliki. Jangan disendat. Maka dengan adanya pengajian seperti ini luar biasa, menolong lingkungan masyarakat. Agar apa? Agar menyalurkan hartanya di jalan yang benar. Bahkan tadi kita dapat undangan tuh, wasilahnya masih adalah tawasulan, gitu kan. Tetapi sesungguhnya itu adalah memberikan jalan kepada kita untuk berinfak. Sesungguhnya seperti itu, untuk mengalirkan harta kita, walaupun sedikit, gitu. Karena kalau melihat fikih mah, ya apalagi fikih Imam Syafi'i, Imam Maliki, gitu kan. Kalau ngambil fikih mah harusnya 2,5%. Gitu. Cuma kan kita kalau 25% kadang berat. Apalagi kalau yang dapatnya 1 miliar sebulan. Ya. Kalau yang dapat 1 miliar sebulan 2,5-nya berapa itu? 250 juta. Bayangin aja tuh. Gitu kan. Sayang ngeluarinnya. Ya. Nah, kalau yang punya 1 juta, gitu kan. Tuh, ngeluarin cuma 25.000 sebenarnya mah. Gitu kan, sebenarnya mah gitu. Cuman kadang kitanya berat sekali mengeluarkan seperti itu, gitu. Nah cuman itu juga Rasulullah mengajarkan. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Ayat Quran sering memberikan informasi, cuman kadang kitanya dengan informasi itu kurang peka gitu. Jadi ketika atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul dan pimpinan sekitar. Gitu. Pimpinan sekitar nih di sekitar kita. Siapa pimpinan kita hari ini di sini? Oh, ada Bapak RW, ada Bapak RT, ada ustadz-ustadz di sini. Inilah pimpinan-pimpinan kita di sekitar kita. Karena mereka tidak akan mungkin membawa kita kepada jalan yang salah. Kalau mereka membawa kita kepada jalan yang salah, maka mereka akan duluan tuh
direbusnya di api neraka. Iya, yang namanya RT, yang namanya RW gitu kan, itu pimpinan, gitu kan. Kalau membawa kita kepada jalan yang salah, direbusnya duluan, gitu, direbusnya duluan, di api neraka. Gitu. Makanya apa yang dilakukan oleh para khalifah itu ketika mendapatkan amanah jadi seorang pimpinan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, ketika mendapat amanah gitu. Bahkan ketika kita misalkan contoh tadi saya tiba-tiba saya dinobatkan sebagai ustadz, masya Allah. Oh kayak saya kayak keterima apa gitu tiba-tiba, yo berat amat ini gitu kan. Berat luar biasa Bapak Ibu sekalian, mengemban amanah itu, menyandang level itu luar biasa. Tapi jika kita mengemban amanah itu dengan benar, ayat Quran menyebut begini, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Ayat itu luar biasa itu. Kalau saya baca ayat itu, masya Allah gitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Ada orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam surga. Nah, berarti kan ada orang yang bergerombol ke masuk surga tuh. Terus aja kan. Tapi ada juga orang yang celek-celekan. Iya, apa celek-celekan itu ya? Sedikit-sedikit gitu. Ada yang cuma satu orang gitu. Kan kalau kita dengar orang yang mau masuk surga itu gimana? Oh, katanya melewati siratal mustaqim. Kalau mendengar siratal mustaqim kayak apa? Gitu kan? Kecilnya kayak rambut dibelah 7 katanya gitu kan. Tajamnya kayak pedang. Apa gitu kan? Tajamnya seperti itu. Tapi kalau melihat ayat itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masya Allah kata saya, wah di sini mah ini tinggal nanya doang Pak RW. Pak RW kan nanti ketika ditanya sama malaikat tuh, Pak RW di musola apa namanya? At-Taubah. Pak RW di musola At-Taubah jamaahnya ada berapa? Alhamdulillah ada 50 kata Pak RW kan. Siapa aja? Sebutin tuh si Anu di checklistin. Oh alhamdulillah. Kan ditanya tuh, sholatnya pada rajin nggak? Nah tergantung Pak RW jawabnya nanti. Kata Pak RW nggak tahu nih yang ini mah katanya. checklist merah nanti tuh gitu kan. Tapi kalau Pak RT mau menolong umatnya, checklist aja deh katanya gitu. Checklist tuh. Maka ketika masuk itu masuk surga. Checklistnya di-storing kan ke malaikat. Oh ada 50, ya udah masuk surga semua. Kebalikan dengan ayat sebelumnya, masih di surat yang sama wasiqo juga, wasiqol ladina kafaru, mereka mah. Ketika orang-orang kafir juga sama berbondong-bondong, tapi masuk neraka. Tinggal milih aja kita. Mau bondong-bondong masuk neraka atau bondong-bondong masuk surga, silahkan gitu. Kalau misalkan kita mau berbondong-bondong masuk surga, nah di sini nih mudah-mudahan ini jadi wasilah kita Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini jadi wasilah, jadi menambah timbangan kebaikan buat kita. Mungkin sholat kita masih, ya tahu sendiri dah sholat. Allahu Akbar. Jemuran tuh belum dia biasanya kan gitu kan. Apalagi kalau bapak-bapak, Allahu Akbar. Tadi mencari rokok gak ketemu rokok tuh ingat Mas Allahu Akbar rokok ada di jaket. Kurang ajar ketemu rokok tuh. Gitu kan. Allahu Akbar baru ingat. Kita kadang begitu. Wow kan. Berarti kan tingkat kehusuan kita udah tuh. Ya, udah kemana gitu, mencaprut. Gitu kan. Padahal kita udah Allahu Akbar berusaha tuh, gitu kan, berusaha untuk khusyuk konsentrasi. Nah, nanti kalau ada waktu kita bahas lagi tuh. Ya, banyak amat saya nggak bahas. Ya, gitu. Karena gini ya, yang namanya khusyuk dan lain sebagainya gitu tuh nantilah. Yang penting gini, ketika kita banyak melakukan hal-hal dosa, gitu kan, tentunya ada juga hal-hal baik yang kita lakukan. Makanya hadis Rasulullah apa?
ketika kamu melakukan dosa, ikuti dengan perbuatan baik. Gitu, ikuti dengan perbuatan baik. Mungkin ibu-ibu kadang gak kerasa ngebentak suaminya, gitu kan? Karena ngebentak suami nggak kerasa. Bah, ibu-ibu jangan sekali-kali ya ngebentak suaminya, walaupun suaminya kekurangan gitu. Walaupun suaminya kekurangan, jangan sekali-kali kita ngebentak seperti itu. Karena ibu-ibu mah ditanggung sama 4 laki-laki. Keren ibu-ibu. Iya. Kalau laki-laki menanggung 4 perempuan, berat.